التائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Babun tajuzu salatul duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun utawi iki iku bab tajuzu wenang apa salatul duha, salat duha min irtifa'i syamsi sangking dhuwure srengenge ila zawaliha maring lingsire srengenge. Wal afdalu lan utawi kang luweh utama iku antusalla yen den salati tegese salat den lakoni indashtidadil harri yang dalam nalikane dadi bangete panas. Wartifa'id duha lan munggahe waktu duha. An Zaid bin Arqam, saking Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu sak temene Zaid bin Arqam iqra'a wis ningali sapa Zaid bin Arqam qauman ing kaum yusalluna iku yusalluna pada salat sapa kaum minad duha saking awale waktu duha. Faqala nuli dawuh sapa Zaid bin Arqam, ama laqad alimu ana ta teman-teman wis ngaweruhi sapa kaum anna sholata sak temene salat iku fi ghairi hadhihi saati atau fi ghairi hadhihi saati ing dalem saliyane iki wektu iku afdalu luweh utama. Inna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah salatul awwabina utawi salate pira-pira wong kang bali saking dosa maring taubat iku hina tarmadu ing dalem tatkalane dadi utawa ing dalem tatkalane dadi panas dadi banget panase apa alfisalu pira-pira anak unta kang cilik. Rawahu Muslimun. Tarmadu bi fathit ta'i wal mim kelawan fathai ta wal mim lan mim wa bidhadi lan kelawan dhad al mu'jamati yakni ngarepaken sapa Kanjeng Nabi syiddatal harri ing bangete panas. Wal fisalu lan utawi fisal iku jam'u fasilin jama'e fasil wa huwa lan utawi fasil iku as-saghiru kang cilik min auladil ibli saking pira-pira anake unta. Bab menjelaskan bahwasanya boleh melaksanakan sholat duha mulai dari naiknya matahari. Nah, naiknya matahari kemarin kita jelaskan maksudnya naiknya matahari kira-kira seukuran
tombak dalam pandangan mata, dalam pandangan mata kita, bukan hakikatnya, bukan secara hakiki, karena kalau secara hakiki ya kita tidak tahu bagaimana kita mengukurnya, tetapi dalam pandangan mata kita. Kita ketika matahari telah terbit di ufuk timur, kemudian dia naik, ketika kita melihatnya dengan mata kita, itu seukuran tombak, qadra rumhin, seukuran tombak. Maka berarti dari situlah sholat duha itu waktunya. Bisa dilakukan di saat itu. Itu mulai yang disebut dengan waktu duha. Ila zawaliha, sampai bergesernya matahari. Yang asalnya matahari terbit dari timur, kemudian dia naik sampai di tengah langit, kemudian dia bergeser ke arah barat. Itu namanya zawalus syams. Ketika telah bergeser ke arah barat, itu menandakan waktu zuhur telah tiba. Dan di sini waktu sholat duha sudah habis. Ila zawaliha. Wal afdal, dan yang lebih utama, sholat duha itu dilaksanakan, dilaksanakan ketika sudah sangat panas, ketika sudah sangat panas dan naiknya waktu duha. Artinya ketika matahari masih seukuran tombak, kemudian matahari naik lagi, itu semakin naik semakin panas, ya kan? Semakin naik semakin panas. Maka di sini dikatakan yang lebih utama waktu sholat duha itu dilakukan ketika sudah sangat panas. Berarti matahari lebih naik lagi dari kadar satu atau seukuran satu tombak. Lebih naik lagi. Itu yang lebih utama. Yang lebih utama artinya yang lebih banyak pahalanya. Jadi afdol itu maksudnya lebih banyak pahalanya jika dilakukan. Misalnya ketika dilakukan di pagi hari dengan di waktu dilakukan agak sedikit siang, maka dilakukan agak sedikit siang itu lebih banyak pahalanya. Afdal artinya aktsaruhu thawaban, yang lebih banyak pahalanya. Dalilnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat kaum yang mereka melaksanakan sholat duha itu di awal waktu. Itu yang dimaksud yusalluna minad duha. Artinya Zaid bin Arqam melihat ada sekelompok orang itu melaksanakan sholat duha itu di awal waktu duha. Jadi begitu matahari masih awal sekali di atas ufuk kadar satu tombak, dia langsung sholat. Masih di awal. Dan itu sudah boleh melaksanakan sholat duha di waktu itu. Tetapi masih sangat awal. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan ama itu untuk kata-kata untuk agar diperhatikan, agar diperhatikan. Ama laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Maksudnya apa, mereka itu enggak tahu, mereka yang melaksanakan sholat duha di awal waktu, apakah mereka enggak tahu bahwa sholat duha, as-sholah di sini yang dimaksud sholat duha pada selain waktu ini, artinya tidak di awal waktu, agak sedikit siang lagi, itu lebih utama. Apa mereka itu enggak tahu? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul awwabin hina tarmadu al-fisalu." Al-awwabin itu artinya ar-raji'ina minal ghaflah ilal hudur wa minadz dzanbi ilat taubah. Yaitu orang yang
Orang yang kembali dari kelalaian menuju hudur, atau dari dosa menuju taubat. Orang-orang yang bertaubat, itu yang dimaksud al-awwabin. Salatul awwabin, salatnya orang yang bertaubat, artinya yang dulu banyak melakukan dosa kemudian dia kembali bertaubat, itu hina tarmadul fisal. Nah, ketika sudah menjadi panas. Al-fisal itu jamak dari fasil, artinya anak unta yang kecil. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud adalah ketika matahari itu sudah lebih panas. Asarnya lebih panas. Karena ketika pagi hari, sangat pagi, meskipun matahari telah terbit, tetapi tidak kita rasakan panas. Tetapi ketika sudah naik, semakin naik akan terasa panas pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Intinya sesuai dengan bab tadi, bahwa sholat duha yang lebih utama untuk dilakukan ketika matahari sudah panas. Nah, bukan mataharinya, tetapi asar dari terik matahari itu terasa panas pada kita. Babul hassi ala sholati tahiyyatil masjid. Babul hassi utawi iki iku bab nerangaken dorongan ala sholati tahiyyatil masjid, ing atase salat tahiyatul masjid. Rakaat ini kelawan rong rakaat, wa karahatil julusi lan makruhe lungguh qabla an yusolliya ing dalem sadurunge yen to salat sapa wong rakaat ini ing rong rakaat. Fi ayyi waqtin ing dalem endi-endi waktu dakhala mlebu sapa wong. Wa sawaun shalla lan padha uga salat sapa wong rakaataini ing rong rakaat biniyati tahiyyati kelawan niat tahiyyah hormat as-salati fardhatin utawa salat fardu aw sunnatin ratibatin utawa salat sunnah ratibah aw ghairiha utawa saliyane sunnah ratibah. Hadirin, sekarang kita membahas tentang yaitu tentang salat tahiyatul masjid. Bahwa kita itu disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita disunnahkan sebelum kita duduk kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kalau kita langsung duduk, maka itu hukumnya makruh. Kalau masuk masjid langsung duduk di masjid itu hukumnya makruh. Tetapi kita disunnahkan ketika masuk masjid kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kapanpun waktunya kita masuk masjid, maka kita disunnahkan untuk apa? Untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kita masuk misalnya di siang hari, kita masuk di sore hari, kita masuk di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, di waktu subuh. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Meskipun di waktu-waktu yang di situ dilarang untuk sholat sunnah, karena di sini ada sabab, maka menjadikan dia boleh untuk melakukannya. Pada dasarnya dia nggak boleh sholat sunnah mutlak di waktu itu, tapi karena dia masuk ke dalam masjid, berarti ada sebabnya, yaitu masuk ke dalam masjid, maka menjadi dia boleh untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Misalnya habis asar, dia tadi sudah sholat asar, kemudian karena sesuatu hal dia masuk ke dalam masjid setelah asar, maka dia disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid.
Padahal dalam kondisi nggak masuk ke dalam masjid, dia nggak boleh sholat sunnah mutlak setelah itu. Ada seseorang misalnya habis subuh misalnya dia jam sudah sholat subuh misalnya, kemudian pulang, kemudian dia masuk lagi ke dalam masjid. Waktunya masih subuh tetapi dia sudah sholat subuh tadi. Hanya saja dia balik lagi ke dalam masjid karena sesuatu urusan misalnya. Mau ketemu imam masjidnya yang masih di dalam misalnya. Kemudian dia masuk lagi ke dalam masjid itu. Maka di sini dia disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, tahiyatul masjid yang disebut dengan tahiyatul masjid itu penghormatan terhadap masjid. Kalau masjidnya Masjidil Haram, maka tahiyahnya penghormatannya itu bukan dengan sholat, tetapi dengan tawaf. Kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka yang pertama kali kita dianjurkan langsung tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu penghormatannya. Tapi kalau kita masuk masjid selain Masjidil Haram, maka penghormatannya terhadap masjid itu dengan sholat 2 rakaat. Nah, kapanpun waktunya kita masuk ke dalam masjid. Bukan hanya sekedar ketika kita masuk ke dalam masjid untuk sholat. Termasuk sebenarnya kalau kita masuk ke dalam masjid ada urusan tertentu, termasuk urusan duniawi misalnya, tapi kita masuk ke dalam masjid, maka kita juga dianjurkan untuk sholat sunnah dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Hadirin rahimakumullah. Lah, tahiyatul masjid itu telah kesunahannya telah hasil atau telah terlaksana, baik orang itu niatnya niat sholat tahiyatul masjid atau niat sholat lainnya, sholat fardu, atau dia sholat sunnah qabliyah, atau dia sholat sunnah lainnya, maka tahiyatul masjid itu sudah terlaksana. Maksudnya apa? Tidak harus niatnya itu niat sholat sunnah tahiyatul masjid, tetapi bisa jadi dia niatnya sholat sunnah qabliyah. Misalnya ada seseorang masuk ke dalam masjid. Ini biasanya di waktu Jumatan. Sholat Jumat dia agak terlambat sedikit. Ketika dia datang, orang-orang sudah sholat sunnah qabliyah, bareng-bareng, sendiri-sendiri tapi bareng-bareng. Sholat sunnah qabliyah Jumat. Kemudian dia baru datang. Nah, di sini dia sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid atau dia sholat sunnah qabliyah Jumat. Dua-duanya boleh. Dia boleh begitu datang dia sholat, niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dia juga boleh langsung niatnya sholat sunnah qabliyah Jumat. Kalau dia sholat sunnah qabliyah Jumat, maka tahiyatul masjidnya sudah terlaksana. Nah, di sini yang penting itu apa? Yang dimaksud sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk di masjid, itu yang dimaksud adalah sholatnya. Jadi sholatnya bisa niatnya tahiyatul masjid, niatnya bisa sholat rawatib, bisa sholat wajib, atau bisa sholat yang lainnya. Misalnya kamu banyak punya qadha sholat misalnya. Nah, ketika kamu masuk ke dalam masjid, langsung sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat subuh qadhaan misalnya. Kamu masuknya misalnya masuk ke dalam masjid jam 9 pagi. Nah, kemudian kamu sholat sunnah, masuk, dianjurkan sholat sunnah. Karena kan telah kita sampaikan, kalau seseorang punya qadha sholat, maka dia harus mementingkan, mendahulukan sholat wajib qadha daripada sholat sunnah. Nah, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Kalau dia masuk ke dalam masjid, kan dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum duduk.
Sebelum duduk di masjid dia dianjurkan untuk sholat sunnah sholat 2 rakaat. Bisa sholat sunnah tahiyatul masjid itu sendiri, niatnya itu tahiyatul masjid. Hanya qadha sholat, bukan sholat sunnah, kan dia harus mendahulukan yang wajib. Dia melaksanakan misalnya dia niatnya sholat subuh, sholat fardu subuh qadhaan. Maka tahiyatul masjidnya sudah terlaksana. Meskipun niatnya bukan tahiyatul masjid, niatnya sholat fardu qadha, sholat subuh qadhaan, maka tahiyatul masjidnya sudah terlaksana. Atau niatnya qabliyah misalnya, qabliyah subuh atau qabliyah zuhur, qabliyah asar, maka itu sudah terlaksana. Begitu masuk ke dalam masjid, dia nggak langsung duduk, dia langsung sholat sunnah qabliyah subuh. Maka itu tahiyatul masjidnya sudah terlaksana. Bisa difahami? Karena sebagian besar kita pemahaman sebelumnya bahwa tahiyatul masjid itu ya niatnya harus tahiyatul masjid. Nah, ternyata tidak harus niatnya tahiyatul masjid. Bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah, bisa sholat fardu, bisa rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Nah, maka kemakruhan duduk setelah itu sudah hilang. Kalau seseorang datang ke dalam masjid langsung duduk, dia kena hukum makruh. Tapi kalau dia masuk ke dalam masjid kemudian dia sholat qabliyah misalnya qabliyah subuh, maka dia setelah itu dia duduk, maka sudah nggak kena hukum makruh. Atau tadi itu dia masuk ke dalam masjid kemudian dia sholat sunnah, belum duduk dia sudah sholat qadha subuh misalnya, maka kemakruhan duduk setelah itu sudah hilang. Nah, yang penting begitu masuk tidak langsung duduk di masjid itu, tetapi dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, bisa sholat sunnah tahiyah al masjid, bisa berupa sholat wajib, bisa berupa sholat sunnah qabliyah atau rawatib, bisa sholat sunnah yang lainnya, atau misalnya sholat sunnah mutlak. Pokoknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, begitu masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Ini yang dimaksud tahiyatul masjid. Ana Abi Qatadah, saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala wasdawu sapa Abu Qatadah, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane manjing sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjida ing masjid, fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahadukum hatta yusalliya sehingga salat sapa ahadukum rakaataini ing 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini sangat jelas. Maka duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk ke masjid itu hukumnya adalah makruh. Nah, hukumnya apa? Makruh. Jangan dilakukan. Kalau masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk, tetapi sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat dulu 2 rakaat, bisa sunnah atau wajib, atau bisa tahiyatul masjid itu sendiri. Wa an Jabirin, lan saking Jabir radhiyallahu anhu, qala wasdawu sapa Jabir, ataitu wastaqa sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khali utai Kanjeng Nabi iku fil masjid ing dalam masjid. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, sholli sholata sapa sira rakaataini ing 2 rakaat. Muttafaqun alaihi.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Jadi beliau mengatakan, Jabir mengatakan, saya sowan kepada Nabi dan Nabi ketika itu masih di dalam masjid. Ketika saya datang bukan untuk sholat, datang untuk menghadap Nabi, untuk sowan kepada Nabi yang sedang berada di dalam masjid. Kemudian Nabi bersabda, sholli raka'ataini, sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, jadi meskipun masuknya dia tidak dalam rangka untuk sholat jamaah, tapi karena ada urusan tertentu, maka kalau seseorang masuk ke dalam masjid, dia tetap disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, atau untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Paham ya? Jadi ada seseorang, misalnya kita, kadang ini belum kita praktekkan, kita masuk ke dalam masjid mau belajar, mau ngaji ilmu agama, tapi tempatnya di dalam masjid, maka ketika kita masuk, sholat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, atau sholat qabliyah, atau sholat, kalau kita masuk bukan untuk sholat wajib, berarti bukan qabliyah. Mungkin kita sholat tahiyatul masjid langsung, atau kalau masih punya qadha, ya qadha subuh misalnya, kemudian baru duduk untuk belajar ilmu agama. Atau ada urusan lain, menemui seseorang yang berada di dalam masjid. Nah, dia tidak langsung datang terus duduk, tetapi datang masuk ke dalam masjid, kemudian sholat dulu 2 rakaat. Babu, kalau i'tikafnya niatnya kapan? Karena kalau ketika masuk ke dalam masjid, kita juga disunahkan untuk i'tikaf. Bisa setelah sholat 2 rakaat itu niat untuk i'tikaf. Bisa juga di dalam sholat, di tengah-tengah ketika sholat seseorang sudah berniat untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Niat, karena niat itu kan di dalam hati, di dalam hatinya dia juga bisa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid karena Allah. Bab istihbabi raka'ataini ba'dal wudu. Sekarang kita bergeser tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Kalau tadi tahiyatul masjid, sekarang sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudhu. Ini yang mungkin belum pernah kita amalkan. Saya sendiri tidak mengamalkannya. Mungkin kalian ada yang sudah mengamalkannya. Setiap kali wudhu, sholat sunnah. Habis wudhu, sholat sunnah. Habis wudhu, sholat sunnah. Ini namanya rakaatai al-wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Hukumnya sunnah juga. Hukumnya sunnah. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku qala wasdawu sapa Rasulullah li Bilalin maring Bilal. Siapa Bilal? Muadzin Rasulullah, tukang azane Rasulullah. Ya Bilalu, he Bilal, haditsni, nyeritakno sapa sira ing ingsun bi arja amalin, kelawan amal kang akeh ganjarane, harapan ganjarane iku akeh. Amil tahu kang wis nglakoni sapa sira ing amal fil islami ing dalam Islam. Fa inni mongko sak temene ingsun iku sami'tu, krungu sapa ingsun taffana alaika ing swara sandal loro sira baina yadayya ing dalam ngarep ingsun fil jannati ing dalam swarga. Qala jawab sapa Bilal, ma amiltu,
Orang lakoni sapa ingsun amalan ing amal arja kang luweh akeh ganjarane indi ing dalem mungguh ingsun min anni saking satemene ingsun iku lam atatohar ora bersuci utawa urung bersuci sapa ingsun tuhuran ing sesuci fisaatin ing dalem waktu min lailin saking wengi au naharin utawa awan illa sholaitu kejaba salat sapa ingsun bidzalika tuhuri kelawan mangkono-mangkono sesuci ma kutiba ma ing barang kutiba kang wis den tulis li kanggo ingsun an usolliya ing yen to salat sapa ingsun muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Ad-daffu bil fa'i iku sautun na'li suarane sandal wa harakatuhu lan utawi wa harakatuhu bukan utawi wa harakatuhu iku sautun na'li suarane sandal wa harakatuhu lan obahe sandal alal ardi ing atase bumi wallahu a'lam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Bilal. Jadi di sini justru Bilal yang ditanya oleh Nabi. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang diharapkan pahalanya itu banyak. Yang diharapkan itu pahalanya itu banyak atau yang sangat diharapkan akan mendapatkan pahala yang banyak yang telah kamu lakukan di dalam Islam. Karena sesungguhnya aku telah mendengar suara dua sandalmu di hadapanku di dalam surga. Jadi Rasulullah ini salah satu dalil bahwa Bilal bin Rabah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga. Jadi ada banyak para sahabat itu yang dikhabarkan Nabi akan masuk ke dalam surga. Di antaranya Bilal bin Rabah. Ada yang dikhabarkan masuk surga dalam satu majelis yang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikhabarkan masuk surga. Sebenarnya bukan hanya 10. 10 itu adalah mereka yang disebut dalam satu majelis. Ada orang-orang lain selain 10 ini yang juga dikhabarkan masuk surga. Seperti misalnya Hasan, cucu Nabi Al-Hasan, Al-Husain, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, itu juga dikabarkan akan masuk ke dalam surga. Termasuk Ammar bin Yasir, itu juga dikabarkan masuk ke dalam surga. Termasuk Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bahagianya kalau orang itu sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita kan nggak ada kabar dari Nabi kalau kita akan masuk surga setelah kematian kita. Tidak ada kabar itu. Maka kita harus berusaha keras untuk bisa mati dalam keadaan beriman dengan iman yang benar dan dalam kesempurnaan iman. Itu harus diusahakan betul-betul. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian para sahabat sudah ada yang masih hidup sudah diberitahukan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, Bilal bin Rabah ini Nabi mendengar suara sendalnya ada di dalam surga. Kalau suara sendalnya ada di surga, orangnya berarti di surga apa enggak? Ya di surga, masa sendalnya aja yang masuk surga. Jadi suara di sini daf itu
adalah suara sandal ketika menginjak tanah. Suara sandalnya orang ini menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau misalnya saya berjalan, kalian mendengar suara jalan saya, pasti nanti akan bisa membedakan dengan suara jalan orang lain. Oh, ini suaranya misalnya Ustadz Asy'ari. Oh, ini suara jalannya Ustadz Gundar misalnya. Ini suara jalannya Ustadz ini. Itu beda-beda. Kalian pun beda-beda. Ini makanya kalau orang buta, kalau kita nggak begitu memperhatikan, karena kita bisa melihat. Tapi untuk orang-orang tertentu kita memperhatikan ini si fulan yang datang dan seterusnya. Suara langkah kaki itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. 10 orang 10 suara yang berbeda langkah kakinya. Nah, kalau orang buta itu dia bisa tahu, misalnya dia nggak melihat, oh si fulan yang datang, dia tahu. Oh si fulan yang datang, dia tahu. Kenapa? Dia memperhatikan suara langkah kakinya. Paham maksudnya? Nah, kenapa Nabi di sini kan mengatakan Nabi itu mendengar suara sendalnya Bilal di dalam surga. Nah, berarti Nabi itu tahu ini, kan nggak melihat. Nabi di sini tidak mengatakan melihat Bilal di dalam surga, tapi Nabi mendengar suara sendalnya Bilal di dalam surga, suaranya saja, dan Nabi tahu itu Bilal gitu. Nah, karena tadi kita katakan suara sendal atau suara langkah kaki setiap orang itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jangankan suara langkah kaki, suara mobil atau suara sepeda motor setiap orang pun itu beda-beda. Kalau misalnya yang naik sepeda motor saya atau yang naik sepeda motor selain saya, kalian pasti bisa membedakan. Oh, misalnya Ustadz lewat misalnya, bisa membedakan. Nah, itu luar biasa ya, menunjukkan keagungan kekuasaan Allah. Nah, ini Nabi mendengar suara telapak kaki atau suara sendalnya Bilal itu di surga. Artinya Bilal itu nanti akan masuk surga. Sehingga Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang sangat diharapkan akan menghasilkan pahala yang telah kamu lakukan di dalam Islam. Karena aku mendengar kamu itu mendengar suara sendalmu di dalam surga. Amalan apa yang kamu lakukan dalam Islam di masa hidup kamu itu? Kemudian Bilal yang menjawab, aku tidak melakukan suatu amalan yang diharapkan menghasilkan pahala dari atau selain bahwa aku itu tidak bersuci, artinya tidak berwudu di suatu waktu, baik di waktu malam atau di waktu siang, kecuali saya itu melaksanakan sholat dengan sebab bersuci itu. Jadi beliau mengatakan setiap saya bersuci, artinya berwudu di sini, baik itu saya berwudunya di waktu siang atau berwudunya di waktu malam, maka setelah wudu saya kemudian melaksanakan sholat. Nah, sholat sunnah setelah wudu. Nah, itu apa? Salah satu amalan yang disampaikan oleh Bilal kepada Nabi. Dan ini menunjukkan keutamaan
dari sholat sunnah setelah wudhu. Jadi habis wudhu, meskipun wudhunya tengah malam, habis itu dia sholat. Wudhunya siang hari, tengah hari, misalnya habis wudhu dia sholat. Meskipun dia wudhu tidak untuk sholat, karena kita ini kan dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesucian dari hadas, dari najis dan juga dari hadas, meskipun tidak dalam rangka untuk sholat. Kalau untuk sholat maka kita wajib untuk suci dari hadas maupun dari najis, karena sholat yang dilakukan orang yang berhadas tidak sah. Sholat yang dilakukan oleh orang yang pada badannya, pakaiannya atau tempat sholatnya itu ada najis tidak sah. Tapi pada selain sholat kita juga dianjurkan untuk tetap menjaga kesucian baik dari hadas maupun najis. Misalnya kita bekerja di pasar, dianjurkan kita dalam kondisi suci dari hadas. Dianjurkan, tidak wajib. Tidak wajib. Ketika kita belajar di kelas, maka dianjurkan kita untuk suci. Apalagi sedang belajar. Kalau belajar ini kadang kita di situ memegang mushaf, ya kan? Maka ya diusahakan kalau belajar itu dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadirin rahimakumullah. Termasuk ke sawah, kemanapun, di kantor, diusahakan dalam kondisi suci, meskipun itu tidak wajib, tetapi dianjurkan dalam keadaan suci. Artinya ketika batal ya wudhu lagi. Habis wudhu disunahkan untuk sholat. Sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Nanti wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, sholat sunnah lagi. Itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sehingga dengan sebab itu Bilal itu suara sendalnya sudah didengar Nabi ada di dalam surga. Artinya menjadi penyebab beliau masuk ke dalam surga. Babu fadli yaumil jumu'ah, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane dina Jumat. Ini ganti lagi. Wa wujubiha lan wajibe Jumat. Salat Jumat wal ightisali lan atus laha maring Jum'ah. Wa tatayyubi lan wat keutamaane gawe wewangenan, wa tabkiri lan awal-awal laha maring Jumat, wa du'a lan donga yaumal jumati ing dalam dina Jumat, wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam yaumul Jumat, wa bayani sa'atil ijabah lan mertelaaken waktu ijabah, waktu dan ijabah ini doa, wastihbabi iktsari zikrillah lan sunnahe ngakeh-ngakehaken zikir maring Allah taala ba'dal jumu'ah ing dalam sawise Jumat. Jadi babnya panjang ya. Artinya hadis-hadis yang akan disebutkan di bawah. Yang pertama itu menunjukkan keutamaan hari Jumat. Kita tahu hari Jumat itu dikatakan apa? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, yaitu pemimpinnya hari. Artinya hari yang paling utama. Sayyid itu Sayyidul Ayyam artinya afdalul ayyam. Hari yang paling utama dalam satu minggu. Kalau Sayyidul Ayyam fis sanah, hari yang paling utama dalam satu tahun itu Yaumu Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah. Kalau Sayyidul Ayyam fil usbu' dalam satu minggu itu Yaumul Jumu'ah, yang hari yang paling utama hari Jumat. Wa wujubiha dan wajibnya salat Jumat, yaitu bagi laki-laki yang sudah baligh, yang mukim dan seterusnya, yang kita pelajari dalam fikih.
Wal ightisal laha, dan mandi untuk sholat Jum'ah. Mandi untuk sholat Jum'ah. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi ada sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafi itu hukumnya wajib. Mandi Jumat itu hukumnya wajib. Karena ada Imam Ahmad ya, bukan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib. Karena nanti di bawah ini nanti ada hadis itu yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu dikatakan di situ wajib. Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Berdasarkan hadis ini Imam Ahmad mengatakan mandi Jumat itu wajib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah, bukan wajib. Nanti akan kita terangkan ketika kita membaca hadis itu. Kemudian disunnahkan juga at-tatayyub, memakai wewangian. Kalau hari Jumat memakai wewangian. Wa tabkir laha, dan berangkat awal-awal. Lebih awal lebih bagus, lebih utama, bukan mengakhirkan seperti kebanyakan kebiasaan kita. Bahkan santri kadang juga gitu, berangkatnya akhir, kalau sudah azan baru berangkat. Itu bukan yang lebih utama. Yang lebih utama berangkatnya lebih pagi lebih bagus. Nanti menunggu di masjid dengan i'tikaf dan seterusnya. Itu yang lebih utama. At-tabkir laha. Wa du'a yaumal jum'ah. Pada hari Jumat kita dianjurkan untuk berdoa. Apalagi di hari Jumat itu ada waktu di mana doa seseorang akan dikabulkan. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu itu. Ada yang mengatakan waktunya itu di antara dua khutbah. Ketika imam atau khatib duduk di antara dua khutbah, itu waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan waktunya itu habis asar menjelang maghrib, dari akhir dari waktu asar. Ada sebagian yang mengatakan yang lainnya. Tetapi di hari Jumat ada waktu ijabah. Kemudian wassalah ala nabi, dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi. Mulai malam Jumat kita memperbanyak sholawat, pagi, siang, terutama habis asar di waktu Jumat. Itu kita disunnahkan untuk membaca sholawat dengan sighah tertentu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi al-ummi. Sebanyak 80 kali. Orang yang membacanya 80 kali maka dosanya diampuni 80 tahun. Ini sangat besar fadilahnya. Itu setelah asar. Tapi secara umum hari Jumat, mulai malam Jumat sampai sepanjang hari itu kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Wa bayani sa'atil ijabah, tadi sudah kita terangkan. Nanti ada hadis menjelaskan tentang waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa di hari Jumat. Wastihbabi iktsari dzikrillah ta'ala ba'dal jumu'ah, dan disunahkannya kita memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat. Intinya bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Kita hendaknya mengisi hari Jumat dengan berbagai macam amal ketaatan. Selain sholat Jumat juga mandi, kemudian memakai wewangian, bersegera berangkat ke masjid, dan seterusnya. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Itulah anjuran-anjuran yang hendaknya dilakukan pada hari Jumat. Sampai di sini, insyaallah hadis-hadisnya kita baca dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.